Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi, saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 36. Roy dan Green terdiam menatap Ken yang sudah menceritakan alasannya menjauhi Lukas. Dan sudah 20 menit mereka belum bersuara, membuat Ken menghela nafasnya pelan. "Sudahlah, ayo kita pulang," ajak Ken. Roy mendesah lelah. Green tampak diam, tak mau menunjukkan ekspresi apapun. "Ken, menurutku kau harus mendengarkan Lukas dulu. Kau tahu, setiap orang punya alasan untuk melakukan sesuatu," ucap Roy bijak. Green mengangguk dan mengelus punggung Ken. "Kita harus mendengarkan Lukas, oke?" ucap Green mencoba membujuk Ken. Ken hanya diam menatap Green dan Roy. "Pikirkan pelan-pelan, Ken," ucap Green. Ken diam memikirkan perkataan Roy. Beberapa menit kemudian, Ken tampak mengangguk, membuat Roy dan Green tersenyum. "Good boy," ucap Roy menepuk bahu Ken. Sementara itu, Lukas berada di gerbang sekolah Tiara. Sudah 30 menit Lukas menunggu. Namun, Tiara belum juga menampakkan dirinya. Lukas mencoba menghubungi Tiara, namun panggilannya tidak dijawab. Akhirnya, Lukas memasuki sekolah Tiara mencari tahu di mana adiknya sekarang. Lukas berjalan di lorong sekolah. Beberapa siswi menatapnya dengan pandangan tertarik. Namun Lukas tampak acuh dengan pandangan seperti itu. Saat melewati lapangan, Lukas melihat sosok Winter yang baru saja keluar dari toilet. Lukas langsung memanggil Winter. "Hei!" teriak Lukas, tak ingat nama Winter. Dan berhasil, Winter membalikkan badannya menatap Lukas. Lukas dengan cepat mendekati Winter. "Kau tahu di mana Tiara?" tanya Lukas langsung. Winter menaikkan alisnya melihat Lukas. Sedetik kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah sekitar mereka. Lukas tampak tak senang dengan sikap Winter yang mengacuhkannya dan tak menatapnya ketika berbicara. "Hai, dia di atap sekolah," ucap Winter memotong perkataan Lukas. "Apa?" tanya Lukas memastikan ucapan Winter. "Ikuti aku." Winter berbalik dan berjalan dengan langkah lebar, meninggalkan Lukas yang masih berdiri. "Sial, hei, tunggu!" Lukas mengejar Winter yang sudah berjalan lumayan jauh. Setelah menemukan Tiara yang di atap bersama dengan Mita, Lukas langsung menarik Tiara pulang setelah berpamitan dengan Mita dan mengucapkan terima kasih ke Winter. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Lukas menancapkan gasnya meninggalkan sekolah Tiara. "Aku dihukum." Tiara memijat pelipisnya. "Kenapa?" tanya Lukas penasaran. Aku tidak tahu." Tiara menutup matanya lelah. "Oke, tenang. Mungkin kau akan menceritakan padaku nanti," ucap Lukas santai menatap jalanan di depannya. "Yah, kau yang paling mengertiku, Lukas," ucap Tiara tersenyum lembut menatap Lukas. "Karena kau adalah gadis kecilku dan aku gak mau kamu menangis," ucap Lukas mengelus rambut Tiara. "Aku padahal ingin bersikap romantis padamu," ucap Lukas kesal. "Itu membuatku ingin muntah, kau tahu?" Tiara menatap jijik. "Bagaimana kau bisa memiliki kekasih nantinya jika kau sangat kasar?" Lukas menghentikan mobilnya melihat lampu merah yang menyala. "Aku gak peduli tentang itu," ucap Tiara melipat tangannya di dada. "Sungguh? Bagaimana dengan Winter? Bukannya dia kekasihmu?" goda Lukas. Tiara langsung melototkan matanya melihat reaksi Tiara. Sontak saja Lukas tertawa kencang. "Kamu gila?"
Tiara memukul Lukas keras. "Au, sakit Tiara." Lukas mencoba melindungi badannya dari pukulan sayang Tiara. "Rasakan." Tiara mendesis garang. "Hei, kenapa kau marah? Aku hanya bertanya." Lukas menahan kedua tangan Tiara yang memukulnya. "Aku tidak tahu, jangan membicarakannya," ucap Tiara mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela mobil. Lukas tampak tersenyum dan melepaskan tangan Tiara. "Oke, mau membeli sesuatu?" tanya Lukas mengalihkan pembicaraan melihat lampu hijau yang menyala. Lukas kembali mengendarai mobilnya. "Kau mau menraktirku?" tanya Tiara langsung menatap Lukas. Lukas mengangguk, membuat Tiara tersenyum senang. "Oke, aku akan memesan sesuatu di rumah dan kau yang membayarnya," ucap Tiara tersenyum licik. Oke, ucap Lukas pasrah. Ia yakin Tiara akan memesan sesuatu yang membuat uang di kartu ATM-nya menipis. Tetapi melihat Tiara menjerit senang membuat Lukas bahagia. Dan benar saja, ketika sampai rumah, Tiara memesan makanan mewah dari restoran terkenal. Lukas hanya bisa menunduk lesu melihat uangnya yang sebentar lagi akan habis. Tiara dan Cindy keluar dari kamar dengan keadaan segar setelah selesai mandi. "Wow, di sini ada pesta?" tanya Cindy melihat banyak sekali makanan enak yang berada di atas meja makan. "Tidak ada pesta, Princess. Kita hanya sedang mendapatkan kejutan dari Lukas," ucap Tiara tersenyum manis menatap Cindy. Lukas hanya mendengus kesal melihat Tiara. "Wah, sungguh?" tanya Cindy menatap Lukas dengan mata bulatnya. Lukas yang gemas melihat Cindy langsung menggendong Cindy dan memberikan kecupan di pipi Cindy, membuatnya tertawa geli. "Yah, ini kejutan dariku untukmu. Kau harus memakan ini semua, oke?" ucap Lukas menyapit hidung Cindy dengan pelan. Cindy tentu saja senang dan langsung memeluk Lukas. "Terima kasih," ucap Cindy dan memberikan kecupan di kedua pipi Lukas, membuat Lukas memeluk Cindy dengan erat. "Ya, sepertinya Cindy resmi menjadi adikku sekarang," ucap Lukas mengejek Tiara. "Baguslah, aku tidak perlu lagi mengakui mempunyai saudara gila sepertimu," ucap Tiara santai. Lukas langsung menatap Tiara dengan kesal. "Baiklah, aku ingin mandi. Kau bersama Tiara dulu, oke?" ucap Lukas. Cindy tampak mengangguk patuh dan Lukas langsung memindahkan Cindy ke gendongan Tiara. Lukas memberikan kecupan singkat di kening Cindy, lalu melangkahkan kakinya menaiki lantai 2 kamarnya untuk mandi. "Wow, sushi," ucap Cindy menunjuk pelayan yang membawa sushi. "Aku mau sushi," ucap Cindy menatap sushi dengan pandangan menggiurkan. "Oke, aku akan mengambilkannya untukmu," ucap Tiara. Pukul 8 malam. Hari sudah mulai malam. Setelah memakan semua makanan, Tiara dan Cindy tampak duduk di depan televisi. Mereka menonton film dengan popcorn di tangan. Sedangkan Lukas tampak sibuk memainkan smartphone-nya, menghubungi Bella yang sampai saat ini tidak memberinya kabar. Lukas bangkit dari sofa membuat Tiara langsung menatap Lukas. "Kau mau kemana?" tanya Tiara. "Menjemputnya." Lukas mengambil jaket merah yang tergeletak di sofa. "Menjemput siapa?" tanya Tiara penasaran. "Bella Flores. Aku pergi dulu," ucap Lukas melangkah pergi. Tiara mengangguk dan terdiam beberapa detik. "Lukas, bawa dia ke rumah," teriak Tiara menghentikan langkah Lukas. "Kau gila, Dedi ada di rumah." Lukas berbalik menatap Tiara. "Kau yang gila. Bukannya tadi pagi Dedi sudah memberitahu bahwa Dedi pergi ke Miami selama 2 hari.
ucap Tiara kesal. Benarkah? Ucap Lukas tampak tak percaya. Kau tidak mendengar ucapan Dedi tadi pagi di meja makan? Tanya Tiara. Aku fokus pada makananku, Tiara, ucap Lukas membela dirinya. Yah, omong kosong. Kau memang anak durhaka, Lukas, ucap Tiara mencibir Lukas. Bukannya marah, Lukas malah tertawa keras mendengar ucapan Tiara. Tiara hanya memutar matanya bosan melihat kelakuan gila kakaknya. Baiklah, aku akan membawanya ke sini, ucap Lukas berbalik keluar dari rumah. Aku tak sabar menyambut kakak ipar, teriak Tiara menggoda Lukas, yang dibalas dengan tawa keras Lukas yang sudah di luar rumah. Kak, panggil Cindy menatap Tiara. Ya, princess. Tiara langsung mengalihkan pandangannya mengelus lembut rambut Cindy. Filmnya sudah habis. Apa kakak mempunyai film kartun lain? Ucap Cindy sambil memakan popcornnya. Oke, kau mau film Frozen? Tanya Tiara. Cindy tampak menganggukkan kepalanya dengan antusias, membuat Tiara tersenyum lembut menatap adik kecilnya. Pukul 8.30 malam, MP manajemen. Baby, teriak Lukas menghampiri Bella yang keluar dari gedung agensinya dan langsung memeluknya erat. Hei, lepaskan, jangan memelukku di sini, ucap Bella menahan badan Lukas. Kenapa? Aku merindukanmu. Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Tanya Lukas kesal. Di sini banyak yang memperhatikan Lukas. Aku seorang model. Bagaimana jika ada yang mengambil gambar kita? Dan smartphoneku mati, jawab Bella cepat. Lukas melihat sekitarnya. Memang benar beberapa orang tampak memperhatikan dirinya dan Bella. Melihat itu, Lukas langsung menarik tangan Bella membawa Bella ke mobilnya. Hei, jangan menyeretku Lukas, ucap Bella kesal. Maafkan aku baby, hehe, ucap Lukas langsung memasuki mobilnya. Ayo masuk, ucap Lukas tersenyum manis. Apa kau ingin pamer? Bella menatap Lukas datar. Oh ayolah, aku tidak mempunyai waktu untuk itu. Sekarang, ayo naik. Apa kau mau para wartawan mengambil gambar kita? Lukas menaikkan alisnya tersenyum miring. Bella mendesak pelan dan langsung masuk ke dalam mobil, membuat Lukas tersenyum senang. Apa ini asli mobilmu? Ini yang kedua kalinya kau membawa mobil yang berbeda. Bella memicingkan matanya menatap Lukas penasaran. Ini mobilku baby. Kau terlalu terhormat untuk kuajak menaiki mobil curian. Apa kau sudah makan? Tanya Lukas menghidupkan mesin mobilnya meninggalkan agensi Bella. Aku sudah makan. Kita akan kemana? Tanya Bella melihat jalan dari kaca samping mobil. Pulang, ucap Lukas. Namun Bella melihat Lukas mengambil jalan lain yang bukan menuju apartemen Bella. Menyadari hal itu, tentu saja Bella mengerutkan dahinya bingung. Hei, ini bukan jalan ke apartemenku. Kita mau kemana? Bella menatap Lukas dengan bingung. Pulang baby, ucap Lukas santai. Pulang kemana? Tanya Bella. Pulang ke rumahku. Lukas mengadipkan matanya nakal. Bella diam mematung mendengar ucapan Lukas. Bersambung.